Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-35. Saya akan membacakan dua ayat 20 dan 21. Maka siapa di antara para pegawai Fir'aun yang takut kepada firman Tuhan menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir, dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Amin. Ya, kita baca tadi dari ayat 20 sampai 26. Ya, demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, di perikop kita hari ini, Keluaran 9 ayat yang ke-13, itu berbicara tentang tulah ketujuh, yaitu hujan es. Sekali lagi, ini semua terjadi karena Firaun sebagai pemimpin, dia tetap mengeraskan hatinya untuk tidak membebaskan bangsa Israel. Ya, ini sebuah konsekuensi logis. Ketika Firaun tidak mau mendengar, Tuhan memberikan peringatan. Nah, menariknya di dalam peringatan-peringatan itu ada loh yang misalnya mendengarkan firman Tuhan juga dan melakukannya, tetapi ada juga yang tidak. Nah, memang di sini kita bisa melihat ya, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dia akan bisa menikmati berkat Tuhan. Dia akan bisa menikmati pemeliharaan Tuhan. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita bisa menikmati, kita bisa mensyukuri ketika kita itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tanpa kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya kehidupan kita akan berbeda. Seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak akan mengandalkan Tuhan, tidak akan mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini. Dia lebih percaya kepada dirinya sendiri, bahwa dirinya sendiri sanggup dan bisa melakukan banyak hal. Dari sini kita bisa belajar. Orang-orang yang tetap mendengar firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, mereka mengalami pemeliharaan dan berkat dari Tuhan. Nah, tetapi bagaimana? Ada juga loh orang yang setia kepada Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi juga masih mengalami hal-hal yang demikian. Betul. Hal itu memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ada banyak juga orang-orang yang setia, orang yang percaya kepada Tuhan, masih mengalami hal-hal demikian. Dari sini kita bisa menemukan bahwa apa yang terjadi pada kita itu bisa dari berbagai faktor. Bisa karena dosa kita, ya, karena dosa, ketidaktaatan, karena pelanggaran kita, sehingga kita menerima sebuah konsekuensi yang hari ini kita terima. Tetapi ada juga apa yang hari ini kita alami, ya, bukan karena kesalahan kita, bukan karena kedegilan kita, begitu ya, tapi karena memang kita harus mengalami demikian. Tapi untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ya, dari sini kita boleh menemukan kebenaran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan ayat demi ayat di dalam kisah ini, Tuhan tuh sebenarnya mau ya bangsa Mesir tahu siapa Tuhan Allah, ya. Sehingga Tuhan boleh mengizinkan banyak hal terjadi. Harapannya mereka memiliki pengenalan akan
Tuhan yang benar. Tetapi memang cara pandang, pengalaman kehidupan, dan lamanya mereka mungkin berjuang begitu ya di sana membuat mereka dibutakan. Untuk mereka tidak bisa lagi melihat akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, hati-hati ya, posisi jabatan, kedudukan, tanggung jawab yang hari ini Tuhan berikan terkadang bisa menggeser iman percaya kita dan pengandalan kita akan Tuhan. Dulu pada saat kita biasa-biasa saja misalnya ya, hidup sederhana dan lain sebagainya, bisa jadi kita jauh lebih dekat dengan Tuhan. Dalam melayani kita bisa full heart ya, bukan hanya full time tapi juga full heart ya. Dengan segenap hati kita bisa melayani Tuhan. Di dalam bekerja, melakukan banyak aktivitas, semuanya kita lakukan dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Tetapi dengan berjalannya waktu, meningkatnya ekonomi, tingginya jabatan, ya, kenyamanan dalam sosial dan lain sebagainya, sering kali membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Hati-hati. Berkat dari Tuhan seharusnya membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, bukan justru menjauhkan kita dari Tuhan. Hari-hari ini bagaimana dengan kita? Apakah kita masih bisa mengandalkan Tuhan? Masih menyadari bahwa kita butuh anugerah Tuhan? Mari kita belajar dari tulah hujan es ini. Tuhan sudah peringatkan Musa, Tuhan sudah ingatkan mereka. Tetapi Musa tetap mengeraskan hatinya walau sempat mengizinkan. Tetapi hatinya ketika sudah mendapat pertolongan, pemulihan, melupakan Tuhan. Ada banyak orang hari ini ya, ketika kita sulit, ketika kita hidup dalam kesusahan, kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita sudah hidup lebih baik, kita lupa siapa Tuhan itu. Makanya Amsal menuliskan, jangan berikan aku kekayaan dan jangan berikan aku kemiskinan. Kenapa? Kadang kalau kita kaya, kita jadi sombong, kita jadi lupa diri. Sedangkan kalau kita miskin, kita bisa mempermalukan nama Tuhan. Nah, dari pelajaran hari ini kita belajar apa yang Tuhan berikan, percayalah itu yang terbaik. Dan yang kedua, mari kita belajar akan waktu Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar Tuhan akan menolong menyertai setiap umatnya dimanapun berada dalam setiap kehidupannya. Oleh sebab itu, jangan karena berkat hidup kita lebih baik hari ini, kondisi ekonomi kita lebih baik, jadi kita melupakan Tuhan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mari saudara tetap andalkan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk mengerjakannya. Kiranya Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami, jabatan, kedudukan, kemewahan, apapun yang hari ini kami miliki, itu sebagai sarana untuk kami melayani, dan bukan tujuan utama kami mengejar itu semua. Dan tolong kami, semakin hidup kami diberkati, semakin hidup kami disertai, tidak membuat kami semakin jauh dari Tuhan, tetapi justru mendekatkan kami akan Engkau. Tuhan, terima kasih, tolong kami, bawa kami lebih dekat kepadamu. Dan inilah doa seru kami yang kami naikkan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Beliau menolong memberkati kita sekalian. Shalom.